Baik, terima kasih kepada Ibu pendamping yang sudah memandu bersama-sama kita menyanyi lagu Di Sana Pulauku atau Tanah Papua. Kita akan masuk pada acara yang berikut, yaitu acara yang keempat akan ada di dalam sambutan. Oleh karena itu, sambutan yang pertama sambutan akan disampaikan langsung oleh Kepala Distrik Melagineri. Dalam hal ini Bapak Kepala Distrik Raulus Wenda SEP, sekaligus Bapak membuka kegiatan penguatan kapasitas aparat kampung di Kelurahan Pangan Kampung. Kepada Bapak, disilakan. Bapak bisa duduk di sini juga boleh, duduk. Bapak bisa berdiri juga boleh, duduk aja. Bapak duduk saja di sini. Baik, terima kasih atas berikan waktu. Pada kesempatan ini, sebelum kami membuka kegiatan kami, saya hormati pada Ibu pendamping dan Ibu Emma, adik pendamping, terus beberapa PMD kami hormati, para kepala kampung, ibu kampung, ibu sekretaris, enam kampung saya hormati, dan adik-adik yang sudah mempersiapkan materi. Nanti Ibu akan sendiri menjelaskan. Saya hormati ya Ibu dari Ibu Provinsi Kabupaten Jayapura. Sebelum kami melakukan kegiatan kami, sementara ini saya lihat bapak-bapak semua ganteng dan sehat. Oleh karena itu, sekarang saya sangat senang sekali karena adik ibu pendamping, Ibu Emma dan adik Haris, program seperti ini itu saya selalu melihat di kabupaten kami, di distrik saya itu nanti 39 distrik, tapi tidak seperti ini. Kami punya pendamping distrik Melaneri tidak gampang. Karena program begini itu kami sudah duluan, lalu di distrik lain itu datang pada ke kita. Bukan kamu semua ke kita, tapi karena kita punya pendamping. Jadi Ibu Emma dan adik Aris, program seperti ini tidak gampang karena ini Tuhan diberkati. Wah.
Oleh karena itu sekarang ini kami sekarang mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan kapasitas kampung, yaitu hanya 6 kampung. Kenapa sampai 2 kampung ini tidak ikut? Karena mungkin otomatika, saya tidak tahu. Wah, mungkin kurang darah kah, apakah itu tanggung jawab. Sebab itu nanti sekarang kita melakukan kegiatan ini, saya semangat. Coba begini kak, sekali-kali. Ini luar biasa yang kami adakan kegiatan ini. Nah, sekarang nanti berapa? 2 kampung yang tidak ikut itu tidak apa-apa. Yang 6 kampung yang ada. Sekarang kesempatan kita datang ini materi yang keluarkan oleh Ibu pendamping. Iya, pendamping kabupaten. Ibu pendamping Kabupaten Jayapura. Bapak Ibu Kepala Kampung terima baik-baik dan akan membawa kita ke kita pun daerah terpencil masing-masing kampung. Terima kasih. Wah. Mari kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi kepada Bapak. Bapak jangan bergerak, Bapak. Di sini kita keluar dulu. Kita akan melakukan penyematan tanda peserta atau membuka kegiatan. Oleh karena itu, Ibu pendamping, ya, coba petugas disilakan. Kepada kakak atau bapak yang sudah ditunjuk untuk penyematan tanda peserta atau membuka kegiatan disilakan. Di depan sana, di tengah. Yang mau diserahkan siapa? Ke bapak sana. Oh iya, nanti dari kakak kasih ke bapak dulu. Oke, kakaknya berdiri di sini di samping bapak distrik. Oke. Buka, udah nanti. Nanti Buka baru langsung kasih. buka untuk dikasih pakai. Emma. Iya, mari kita beri tepuk tangan kepada Bapak Distrik dan juga kepada Bapak. Dipersilakan duduk
materi kepada Ibu pendamping, nanti membagikan buat peserta yang lain masing-masing. Nanti Ibu pendamping bagi semua yang ada di sini. Baik para peserta pelatihan penguatan kapasitas aparat kampung bidang ketahanan pangan distrik Melagineri Kabupaten Lanijaya, kita akan beranjak pada acara yang kedua, yaitu kegiatan pelatihan. Ya, ketika sudah ambil name tag atau nama, nanti bisa digunakan bajunya, bisa dipakai topinya, bisa dibuka buku dan bolpen untuk digunakan. Oleh karena itu, kita akan beranjak pada acara yang kelima, kegiatan pelatihan. Kepada Ibu pemberi materi, kami silakan. Itu di sana nunggu. Tes. Baik, shalom. Masih semangat? Ya, sambil bagi-bagi materi ya. Kita perkenalan. Pakai dulu baju. Baju sama name tag-nya dipakai dulu bapak-bapak. Topinya juga diganti dengan yang baru biar semua kelihatan seragam. Ini kita masuk sekolah ya, jadi harus semua seragam. Kalau yang seragam dapat hukuman. Bapak distrik dapat juga kan? Kalau masih ada, Bapak distrik juga pakai. Bapak distrik dengan Bapak setdis. Kita tunggu Bapak distrik sama Pak setdis pakai dulu ya.
Oke, sudah semua? Kita mulai dengan perkenalan. Perkenalannya dimulai dari Kampung Oka. Kampung Oka, pesertanya yang mana? Silakan berdiri. Ada berapa orang? Ya, ada 3 orang. Berdiri di tempat ya, bapak-bapak. Oh, mau di depan, silakan. Mari bapak. Ke sini. Silakan bapak. Sebut nama dan jabatan. Jabatannya apa di kampung? Silakan. Saya nama lain Koya, Kepala Kampung Oka. Tepuk tangan ya. Nama saya Yetanis Koya, Sekretaris Kampung Oka. Nama saya Dekinis Koya, Bendara Kampung Oka di Tirik Melaneri. Semangat, terima kasih. Kampung Oka dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita mulai perkenalannya, berdiri di tempat ya bapak-bapak. Ya, berikutnya Kampung Ganume. Silakan. Ada berapa orang? Di tempat saja ya bapak, supaya jangan ke depan dan ke belakang. Bapak sebut nama lengkap, terus nama kecilnya lagi, nama panggilan. Biasa dipanggil siapa? Silakan. Katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus kenalan. Perkenalan, nama saya Lengen Koya, Kepala Kampung Ganume. Terima Dari kasih. Pulau Ineri. Tepuk tangan. Selanjutnya Baik, waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Painus Koya, Bendara Kampung Ganume, Distrik Melaneri. siap Bapak Bendahara. Nama saya Salah Koya, Sekretaris Kampung Ganume, Distrik Melaneri. Terima kasih bapak-bapak, silakan duduk. Selanjutnya Kampung Binilani. Ya, kita berurutan dengan nama kampung yang di depan ya. Saya Kampung Binilani. Kepala Kampung Marekwe Kiwo. Bapak Marekwe. Marekwe Kiwo. Mata gue. Ya. Mata gue.
Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya semangat sekali ya Bapak. Nama saya Isa Kiwo. Sebagai bendahara kampung Gilani, distrik Pulau. Siap, Bapak Bendahara Bapak Isa. Lanjut. Bapak kalau capek bisa duduk. Terima kasih. Saya Kampung Binilani, sekretaris. Terima kasih Bapak Sekretaris. Namanya Yeki Kiwo. Ceki Jen. Ceki Kyo. Ya, Bapak Jeki. Terima kasih Bapak Jeki. Oke, silakan duduk. Lanjut Kampung Gumban. Kampung Gumban dipersilakan untuk berdiri. Berapa orang? 3. Jadi ini yang datang hampir semua 3 orang ya. 3 aparat kampung. Silakan Bapak. Ya baik, terima kasih atas waktu. Kami akan memperkenalkan diri dari Kampung Gumban. Itu saya selaku nama saya Aiton Wenda, sekretaris kampung. Bapak Ton, ya. Nama kecilnya Bapak Ton. Ya. Ya, distrik Melaneri. Ini Neki Lani. Ini distrik Melaneri. Siap, Bapak. Bapak Neki. Ya, Neki Pela. Bapak Neki Pela. Kampung Gumban. Ya. Terima kasih Bapak. Jabatan? Kepala kampung. Oh, Bapak Kepala Kampung, Bapak Neki Pela. Ya. Terima kasih Bapak. Lanjut. Terima kasih. Nama saya Temiles Pelas, bukan Bendahara Kampung Gumban, distrik Melanggeni. Siap Bapak Bendahara. Tepuk tangan. Kita lanjut. Kampung Lowanom. Kampung Lowanom dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di Kampung Wano. Kita segerakan kepala dulu. Perkenalkan. Silakan. Nama saya Dakius Kehoja. Bapak Dakius. Dakius Kehoja, Kampung Wano, distrik Melanggeni. Nama panggilan Miski Komdang. Meski Komdan. Iya, panggilan. Bapak punya nama panggilan itu Meski Komandan. Siap Bapak Komandan. Nama Iya. saya Tuwo Wenda, Kampung Luano, Bendahara. Bapak Bendahara. Distrik Melanggeni. Bapak Tuo. Towo. Bapak Towo. Datang dengan Komdan. Terima kasih Bapak, lanjut. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Limus Kogoya sebagai sekretaris Kampung Luar. Terima kasih Bapak Linus. Silakan duduk. Selanjutnya Kampung Nambu. Kampung Nambu disilakan. Selamat siang semua. Siang Bapak. Terima kasih itu kepada saya. Sebelum perkenalan diri, pertama-tama kita
ini teman-teman dengan saya, Bapak Kepala Distrik, kami dari Kabupaten Lanijaya ini, kita lihat ini penampilan seperti adik di Kimbeng ini belum, tidak ada. Terima kasih, tepuk tangan. Ini Bapak kasih apresiasi kepada pendamping 2 ya. Tidak ada, jadi 4 ya. Ya. adik Eva ini satu penilaian yang kita bangga. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, saya perkenalan diri, namanya Wekiles Kiwo, Kepala Kampung Nambu. Bapak Kepala Kampung Nambu, Bapak Wekiles. Terima kasih Bapak. Selanjutnya oh ternyata kita ada ibu-ibu ya. Ada ibu keterwakilan perempuan 1 orang di dalam ruangan ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita punya ibu yang hadir hari ini. Silakan Ibu. Nama saya Lesmi Kiwo, Bendara Nambu. Ibu Bendahara, Ibu Weki. Lesmi Kiwo. Ibu Lesmi Kio. Nama panggilan hari-hari biasa dipanggil Lesmi saja. Lesmi. Iya. Iya. Jadi di sini kita punya ibu 1 orang namanya Ibu Lesmi. Terima kasih Ibu dengan Bapak dari Kampung Nambu. Silakan duduk. Baik. Selanjutnya kalau Bapak Distrik saya sudah dengar tadi namanya Bapak Kraulus Wenda dan Bapak Titus ya. Ini saya baca di baju ternyata. Bapak Titus Gogoya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan terakhir saya juga akan perkenalkan nama saya. Baik, nama saya Marice Kromsian. Biasa dipanggil dengan nama Ibu Ice. Itu nama kecil saya itu Ibu Ice. Jadi kalau ketemu di mana bisa sapa. Ibu Ice dari mana? Begitu mau kemana? Ada pinang kah? Begitu. Saya juga suka makan pinang. Ya, jabatan saya adalah fasilitator Kabupaten Jayapura ya, fasilitator dari program TK. Bapak-bapak tahu program TK? Belum ada ya, Lanijaya itu belum ada program TK. Lanijaya belum ada program TK. Program TK kami itu membimbing masyarakat, mendampingi masyarakat, kelompok-kelompok tani yang kerja-kerja kebun, ya, yang piara ikan, yang ternak babi, itu tugas kami untuk mendampingi. Jadi di sini saya diberi kepercayaan sama teman-teman untuk memberikan materi mengenai ketahanan pangan ya. Nanti kita sama-sama belajar. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dari perkenalan saya? Bapak-bapak kalau ada yang mau tanya, silakan. Coba, bapak-bapak panggil dulu Ibu Ice. Coba, 1, 2, 3. Ibu Ice. Ulang lagi, yang kuat. Ibu Ice. Ya, begitu. Supaya bisa hafal satu nama. Tepuk tangan. Oh iya, mengenai status saya sudah berkeluarga ya. Anak saya ada 4. Ada 4 ya. Dan yang duduk di sana adalah suami saya.
Bapak mendampingi. Oke, kita akan mulai dengan materi kita pada hari ini. Untuk itu, Bapak-bapak silakan keluarkan materi yang sudah dibagikan di dalam mapnya, diletakkan di meja supaya sebentar bisa ikuti dari situ, bisa juga dilihat dari depan langsung. Bapak-bapak, sebelum kita mulai kita punya materi, kita akan sama-sama lakukan senam, ya. Karena ketika kita mau mendengarkan materi itu, kita punya tubuh jangan loyo, ya. Jangan mengantuk-mengantuk begini. Untuk itu sebelum kita mulai, kita senam dulu. Senamnya gampang. Senam apa dengan bahasa sehari-hari bilang kita goyang sedikit. Ya, nanti Bapak putar di sini di slide. Nanti Bapak-bapak tinggal ikuti gerakannya, ya. Kalau sudah tampil di situ, Bapak-bapak dipersilakan berdiri semua. Kita akan goyang senam supaya tubuh ini tidak mengantuk. Ya, satu lagi, kalau ada yang bawa pinang mau makan, boleh saja. Saya tahu, jangan tipu-tipu. Kalau mau makan pinang, boleh saja makan. Tapi ludahnya itu bisa isi di botol. Ya, jangan keluar masuk bisa juga di botol. Begini sudah. Asal jangan sampai kena lantai atau atap meja. Oke, sambil menunggu. Iya, kita akan senang. Biar semangat jiwa dan raga kita hari ini. Nah, bapak-bapak berdiri dulu. Ayo berdiri, ayo semangat. Bapak-bapak berdiri, terus lihat gambar yang ada di depan sini, ya. Video yang ada di depan sini. Mana ibu? Ayo semua. Bapak lanjut ya, ikut situ ya, gambar. Kenapa itu mati? Ya lanjut ya Bapak, ikut gerakan ikut gerakan video ya. Ke situ biar musiknya, lututnya putus kita lanjut.
Semangatnya luar biasa itu Bapak-bapak. Terima kasih sudah senang pinguin. Saya yang hosa Bapak. Aduh, salah hosa. Oke. Istirahat dulu tarik nafas sedikit. Baik, kita akan mulai dengan materi kita. Bapak slide. Pelatihan penguatan kapasitas aparatur kampung bidang ketahanan pangan. Bagaimana Bapak? Senang? Senang? Senangnya juga senang? Senang. Sebentar lagi. Sabar ya Bapak-bapak, kita punya alat koneksi ke laptop sedikit longgar. Sambil menunggu boleh minum air dulu, masih basah kerongkongan itu. Bisa buka dia biar ada bisa. Definisi ketahanan pangan. Bapak-bapak tahu ketahanan pangan itu apa?
Coba ada yang tahu apa itu ketahanan pangan? Ada yang mau jawab? Iya. Tanam ubi, tanam jagung. Iya. Kedelai. Kedelai apa lagi, Pak? Sayur kacang panjang, kacang tanah, sayur bayam, pisang ada kan tidak? Pisang, ubi, ya toh petatas. Ya, di sini definisi ketahanan pangan adalah sebagai kemampuan suatu sistem pangan untuk memberikan akses yang stabil, aman, dan berkelanjutan terhadap pangan bagi semua orang dalam jangka waktu yang berkelanjutan, yaitu jangka waktu yang panjang. Ya, ini artinya apa? Artinya kita punya penghasilan pangan kita itu dia harus menghasilkan dari waktu ke waktu ya. Dari waktu ke waktu. Iya. Slide berikut. Ada 5 aspek ketahanan pangan, yaitu 1. Ketersediaan pangan, menjamin adanya pasokan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi saat ini dan masa depan. Yang dimaksud dengan ketersediaan pangan adalah kita punya hasil kebun, kita punya ternak, kita punya tanaman jangka panjang. Apa itu tanaman jangka panjang? Kita punya kelapa, iya toh, kelapa kan? Iya, alpukat. Apalagi durian. Ada di sana durian? Tidak ada. Sudah pernah coba tanam? Tidak bisa. Tidak cocok ya? Gitu. Iya, itu tanaman jangka panjang, termasuk buah merah, pinang, mangga, itu tanaman jangka panjang. Tapi yang kita hasilkan dalam waktu pendek itu kita punya hasil kebun ya, seperti tadi apa, petatas, kacang tanah, pisang, jagung ya. Jadi ketahanan pangan adalah hasil pertanian kita ya, hasil pertanian kita, yaitu tadi kita sudah sebutkan. Ada juga ketersediaan pangan yang sudah diolah, seperti jagung menjadi tepung jagung. Ya, itu kan kalau setiap kali diproduksi kita bisa taruh tuh, bisa tahan lama. Seperti itu. Yang kedua, aksesibilitas pangan. Ya. Yaitu semua individu memiliki kemampuan fisik, ekonomi, dan sosial untuk mendapatkan pangan yang cukup.
Ini mencakup aspek pendapatan, harga pangan, infrastruktur, transportasi dan jaringan distribusi. Yang nomor 2 ini mengenai aksesibilitas pangan, yaitu kita punya hasil kebun. Kita punya hasil kebun itu kita ambil langsung makan toh. Kita tanam, panen, ambil, bawa pulang ke rumah makan. Sudah habis. Pulang cari bibit, tanam lagi toh. Yang dimaksud itu kita bisa kembangkan dia. Kalau kita punya kebun jauh-jauh naik gunung, 3 gunung baru ke kebun, itu jauh sekali. Transportasi tidak bisa masuk sampai ke kebun. Iya. Bapak-bapak dong punya pasar itu, pasar distrik atau pasar kabupaten. Maksudnya di Lanijaya hanya satu pasar atau ada pasar distrik? Pasar lokalnya hanya satu ya. Jadi semua jualan di sana. Nah, mama-mama dorang mau jualan, kita punya hasil kebun itu, dorang angkat jalan kaki toh. Nah, dorang angkat jalan kaki. Kebun sudah jauh lagi, baru angkat terus jalan kaki sampai di tempat yang ada taksi. Iya toh, jauh. Padahal di pinggir rumah itu kan ada lahan-lahan kosong. Iya toh. Nah, yang dimaksud dengan akses, yang dimaksud dengan akses pangan ini, kita punya rumah, jarak kebun dengan jarak pasar itu jauh sekali. Nah, kalau kita bikin kebun di dekat rumah saja, kan tidak setengah mati. Tinggal ambil panen dari dekat situ, bawa ke pasar. Jadi biasa itu pemerintah dong bilang begini, kan bikin kebun terlalu jauh-jauh. Ini kalau mau undang pemerintah dong turun panen, itu dong pikir itu lokasi kebun yang jauh itu. Tapi kalau bikin di dekat-dekat rumah, di tengah kampung, itu dekat toh. Tidak perlu kita jalan jauh-jauh. Nah, itu mengenai akses ya, akses kita mau ke pasar, kita mau ke kebun, jadi hasil kebun bawa ke pasar itu aksesnya itu harus jaraknya harus dekat, ya supaya bisa menghemat kita punya energi, jangan terlalu capek. Iya toh. Bapak-bapak dorang jual, mama-mama dorang jualan hasil itu ke pasar terus atau sebagian makan, atau ada yang busuk atau tidak ini tidak jual, buang, rugi, ada ya. Ada yang busuk juga ada. Iya. Karena ya jaringan dari kebun antar bawa taruh di rumah, terus dari rumah bawa ke Pasar. Bawa ke pasar ini jalan banyak akhirnya persiapan untuk jualan anda biasanya. Iya, apa pakai ini? Iya. Jadi itu Bapak-bapak sebagai pemerintah kampung harus menyampaikan kepada masyarakat supaya jangan kerja kebun terlalu jauh-jauh. Ya, kalau kerja kebun dekat-dekat itu Bapak pastikan kalau masyarakat punya kebun itu besar sekali, tanam jagung semua,
Nah, kalau waktu mau panen, Bapak bisa pergi ketemu bupati, bilang bupati turun. Lihat saya punya masyarakat punya kebun itu. Kamu panen. Bupati turun ke saya punya masyarakat punya kebun. Kita sama-sama panen. Supaya minta bupati bikin jalan. Ya toh? Dengan cara begitu kan mudah. Pemerintah kampung mau sampaikan sesuatu ke pemerintah kabupaten dengan cara seperti ini kan gampang. Iya. Hanya karena kebun kita pergi undang bupati datang. Sama-sama dengan Pak Distrik panen jagung itu. Sebagian jual ke pasar, sebagian bilang Bapak Bupati borong sudah. Iya toh? Pernah ada yang begitu? Pernah? Pernah bapak-bapak sendiri punya atau masyarakat yang pernah lakukan panen? Ada? Ada di kampung pernah ada yang bikin panen petatas? Pernah. Ini bapak orang diam karena itu begini. Di daerah kami tanam yang cocok tanaman itu seperti jagung, ubi, kentang, ya terus sayur dan lain-lain, poltis apa. Wortel. Nah, sekarang ini mereka sendiri yang kelola. Ini mereka semua rasa. Ya. Sebab sekarang sedikit maju kemajuan sedikit, sudah jalan sudah dekat. Mungkin antara beberapa teman-teman kampung yang lain ada mengeluh seperti kentang. Ibu-ibu lo sudah siapkan. Sebagian lo makan, sebagian kita makan, sebagian ada simpan untuk jualan. Iya. Karena biasanya busuk. Iya, ada yang rusak. Jagung juga sama. Terus, pokoknya semua ya memang tanaman. Tanam apa semua. Hasil kebun itu semua sama. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa Anda yang sangat berbeda dari daerah kami. Iya. Akhirnya Anda makan, Anda yang busuk. Iya. Betul, terima kasih. Jadi bapak-bapak dong punya masyarakat atau bapak-bapak dorang sendiri sudah punya kebun ya. Kalau ada hasil kebun yang sampai mau rusak, seperti tadi Bapak Distrik bilang kentang. Ada kentang yang kita jual, ada yang kita makan, lainnya rusak. Itu kentang itu bilang, Mama dorang bisa potong tipis-tipis, goreng. Ya tahu, supaya dia jangan rusak. Ya. Jadi selanjutnya untuk mencegah supaya hasil kebun tidak rusak, maka bapak-bapak harus dorang buat kegiatan pelatihan lagi untuk mama-mama, supaya mama-mama dorang juga bisa belajar cara olah tadi, cara olah kentang, cara olah jagung supaya jangan rusak. Iya toh? Begitu. Slide. Oke, yang ketiga kekayaan pangan. Kekayaan pangan ini tadi kita sudah sebutkan ya. Di distrik Melagineri ini semua kampungnya ini punya hasil perkebunan, peternakan yang sangat melimpah. Iya toh? Sangat melimpah. Itu adalah bagian dari kekayaan kita. Kita punya kekayaan. Tapi juga kita harus pastikan kita punya masyarakat itu, orang punya hasil kebun harus berkualitas.
Berkualitas itu sudah tadi kita ada bicara bahwa jangan ada yang rusak, hasilnya itu harus besar-besar. Itu yang dibilang kualitasnya bagus. Ya. Yang nomor 4, stabilitas pangan ya. Ini adalah pasokan pangan dari waktu ke waktu. Ya, kebiasaan kita itu begini Bapak-bapak. Kita buat kebun, kita tanam, kita panen, sudah kasih tinggal lahan itu, kasih tinggal kebun itu, rumput naik. Iya toh? Baru kita pindah lagi, buka lokasi di tempat lain. Itu kebiasaan, kita punya kebiasaan dan budaya berpindah-pindah. Kita bikin kebun berpindah-pindah tempat. Tapi untuk mempermudah kita harus rubah kita punya kebiasaan itu ya. Kalau kita punya kebun yang ini, yang pertama ini kita sudah bersihkan, sudah kerja, kita sudah panen, dia punya hasil. Kita harus bersihkan lagi lahan itu, kita ulang cangkul lagi, ya. Kita harus bikin bersih dia punya tanah. Kita bentuk bedengnya, ulang lagi tanam di situ, ya. Supaya jangan kita pindah-pindah tebang pohon besar-besar lagi di sana, macungkil, dia punya akar-akar pohon itu setengah mati. Tapi kita coba berusaha supaya buat kebun hanya di lokasi itu, tapi caranya kita harus rawat dia punya tanah supaya tetap subur. Begitu. Jadi ketika kita sudah panen, kita jual, kita harus bersihkan lagi. Bersihkan rumput-rumput, tanam ulang, cungkil, kasih bale-bale, ya toh, bikin lagi bedeng-bedeng baru, supaya kita tanam lagi. Jadi untuk menghasilkan pangan dari waktu ke waktu, supaya kita tidak putus, tidak berhenti, itu hasil yang kita panen, lahan kebunnya itu kita tanam lagi di situ, supaya 3 bulan berikut kita panen lagi, ulang tanam lagi, 3 bulan berikut kita panen lagi. Ya, itu yang dinamakan kita bisa hasilkan dari waktu ke waktu. Dan 3 bulan panen jagung. Jagung itu kan panen 3 bulan. 3 bulan sudah panen. Kalau 3 bulan sudah panen, kasih bersih kebun, panen jagung itu lagi di situ, supaya 3 bulan ke depan lagi panen lagi. Supaya apa? Supaya pembeli atau penada, orang yang biasa tada-tada jagung, itu dia tidak ke tempat-tempat lain. Dia tahu saja Bapak Jeki setiap 3 bulan itu panen jagung. Iya toh? Setiap 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Maret Bapak Jeki sudah panen jagung. April, Mei, Juni. Juni Bapak Jeki sudah panen jagung. Jadi pembeli, pemborong di pasar itu dorang tahu Bapak Jeki punya kebun itu setiap 3 bulan panen jagung. Dorang tidak tunggu Bapak Jeki antar ke pasar. Dorang bisa datang langsung beli di kebun. Setuju? Setuju? Setuju. Kita harus sayang kita punya mama-mama. Iya toh, mama-mama itu dorang setengah mati. Dorang pikul setengah mati ke pasar.
Jadi untuk supaya meringankan dorong punya beban, bapak-bapak dengan masyarakat di kampung harus biasakan tanam seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bahwa 3 bulan itu waktu panen jagung. Jadi kalau Bapak Jeki panen jagung bulan Januari, Januari, Februari, Maret Bapak Jeki sudah panen. Berarti pemborong datang beli di lokasi. Jadi setiap panen habis bersihkan kebun, ulang tanam lagi. 3 bulan berikut panen lagi, bersihkan lagi, tanam lagi. Ya toh enak toh? Itu kalau jagung. Sama dengan betatas toh. Kalau betatas panen berapa bulan? Ada yang tahu? 6. Ya, 4 bulan. Kalau itu ubi yang apa? Ubi yang warna ungu itu di sana ada atau tidak? Kalau kita di sana itu apa 1 bulan sekali kalau kita panen yang ubi betatas. Betatas. Ya, karena perbedaan ini Cuaca, iklim, ya. Itu di situ ada itu. Seperti bencana alam atau perubahan iklim. Jadi waktu-waktu untuk memanen, kita juga pasti sudah tahu cuaca atau perubahan-perubahan iklim. Kalau misalnya di Jayapura panen ubi 2 bulan, 3 bulan sekali, kalau di Lanijaya bisa juga berbeda. Di Lanijaya bisa 1 bulan. Tadi Bapak bilang 1 bulan sudah panen, bukan 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun baru panen ubi. Iya. Sekarang pertanyaannya itu begini. Ini bapak-bapak aparat kampung dari 6 kampung. Apa di bapak-bapak punya kampung itu masyarakat buka lahan sampai 1 hektar atau tidak? Kebun besar-besar sekali. Pasti ada. Saya yakin pasti ada. Tapi tanamnya campur-campur toh. Tanamnya campur-campur. Coba kalau tanam semua ubi saja. Ada yang pernah begitu? Pernah. Tanam ubi saja. Jadi dari jauh orang datang lihat, itu semua ubi saja. Iya toh? Tapi yang jadi masalah nanti panen banyak begitu, mau bawa kemana? Iya. Itu biasa jadi pertanyaan toh? Oke. Kita lanjut. Ini ubi yang ini apa? Betatas toh? Yang ada gambar ini di atas. Ini betatas juga bisa diolah. Bisa bikin keripik. Ya. Yang kelima, pemanfaatan pangan yang sehat. Ya. Pangan yang sehat itu kita harus memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan akses untuk pemanfaatan pangan secara optimal, termasuk melalui pemilihan dan persiapan makanan yang sehat serta aman untuk dikonsumsi. Jadi itu tadi kita sudah bilang kita punya hasil kebun itu harus yang baik.
Apalagi kalau ada mama-mama yang hamil. Kalau ada mama-mama yang hamil, jangan makan petatas yang sudah rusak. Bapak-bapak orang harus jaga ya. Mama-mama jangan makan petatas yang rusak, harus yang petatas yang sehat. Jagung yang sehat, pisang yang sehat, itu bentuknya itu. Tidak boleh ada yang cacat atau luka. Cacat maksudnya luka. Itu yang dimaksud dengan pangan yang sehat, yang optimal. Jadi kita punya hasil kebun kalau bagus, kalau buahnya besar-besar, itu pembeli pasti mau berkorban untuk beli. Dia mau jadi penampung. Masalah pesawat, nanti pembeli yang pikir, ini dia kalau angkut dari Lanijaya jual di Jayapura, iya toh? Kalau bapak-bapak punya kebun 1 hektar, terus cari pembeli di Jayapura, itu orang bisa beli. Apalagi kalau pabrik-pabrik pengolahan keripik, pabrik-pabrik yang biasa bikin keripik-keripik dari ubi-ubi itu kalau bapak-bapak punya kebun yang besar-besar macam ubi-ubi banyak itu, orang bisa kirim itu uang transportasi untuk kirim barang dari sana datang, orang olah di sini untuk jual, bisa. Oke, pangan yang sehat. Jadi saya juga yakin bapak-bapak ini karena makan semua sehat-sehat, jadi datang di sini juga sehat. Ya, lanjut. Jadi ketahanan pangan itu terdiri dari 4 pilar. Yang 4 pilar ketahanan pangan. 1, ketersediaan pangan, yaitu tadi hasil, kita punya hasil pertanian ya, yaitu hasil kebun, peternakan, perikanan, itu ikan. Di sana ada kolam ikan kan tidak? Ada yang piara ikan? Hah? Ada. Jual kan tidak? Untuk makan. Ya itu. Kalau jual juga pasti jauh ya. Aksesibilitas tadi kita sudah belajar kekayaan dan stabilitas pangan. Kita kaya. Kita punya hasil kebun itu banyak, melimpah. Kita kaya. Tapi kenapa orang lain biasa bilang kita orang miskin? Iya. Iya toh? Iya. Kenapa orang lain biasa bilang kita itu miskin? Padahal kita kaya. Kita punya lahan itu besar-besar, tanah besar-besar. Kita bikin kebun. Tapi kita masih dibilang miskin. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Iya, salah satunya itu karena kita punya SDM lemah. Kita punya sumber daya manusia itu lemah. Kita punya hasil kebun lain itu rusak, kita buang. Ya toh? Kita punya hasil kebun lain kita ambil hanya makan saja. Tapi kalau kita berusaha bikin kebun besar-besar, hasilnya kita jual sampai impor ke Jayapura, kita punya penghasilan itu luar biasa. Ya, kita punya hasil dari panen ubi-ubian itu dapat besar sekali.
Coba bayangkan kalau bapak-bapak punya kebun 1 hektar atau 2 hektar, tanam jagung semua, atau tanam jagung 1 beden panjang, terus sebelahnya itu tanam ubi lagi, terus sebelahnya itu tanam jagung lagi. Coba bayangkan, 3 bulan panen